Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, teman-teman, apakah pernah mengalami kondisi yang mana kita tuh sudah punya rencana, namun sulit banget untuk direalisasikan? Terus kita juga pernah punya ide gitu ya misalnya ya, tapi belum sempat untuk dieksekusi. Bahkan buat teman-teman semua yang punya target KPI, tapi step-stepnya itu untuk mencapai targetnya itu belum terstruktur, sehingga agak sulit nih untuk mencapai targetnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah mengalami hal tersebut dan kepingin banget itu ya untuk mengupgrade diri supaya mencapai tujuan dengan gampang dan cepat, nah hari ini kita yuk kenalan dengan namanya PDR. Nah, apa itu PDR? Yuk kita bahas di video ini. Oke teman-teman, PDR. Nah, PDR itu singkatan dari Preparation, Do, dan juga Review. Ini sebuah kerangka kerja perencanaan yang simple banget dan bisa bantu kita untuk mencapai target. Cara kerjanya mirip kayak PDCA sebenarnya, mulai dari plan, do, check, dan action. Tapi PDR ini tuh lebih gampang dan mudah dilakukan. Kenapa ya kita harus pakai PDR? Nah, yang pertama alasannya karena gampang, karena jelas dan simple, cocok buat teman-teman, buat siapapun yang masih pemula gitu ya. Ini cocok banget buat awalan. Yang kedua ini tuh praktis gitu ya. Jadi nggak butuh tuh banyak waktu dan tenaga untuk membuat yang namanya PDR ini. Dan yang ketiga adalah prosesnya cepat. Jadi tidak terlalu lama di proses rencana, namun lebih mengutamakan nantinya tuh di proses do-nya. Dan yang keempat, PDR ini sifatnya fleksibel, bisa disesuaikan dengan berbagai macam tujuan teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan memulai gimana sih cara guna dari PDR ini gitu ya. Dan ini gampang banget, tinggal ikutin aja langkah-langkah ini. Yang pertama tentu saja kita siapkan dulu satu lembar kertas gitu ya, atau mungkin bisa juga dari buku catatan atau dan juga alat tulis nih ya, bisa pulpen, bisa pensil, yang penting bisa untuk menulis. Nah, yang pertama adalah kita kan preparation ya, dari PDR kan preparation, do, dan juga review. Yang pertama adalah dari preparation. Nah, silahkan teman-teman tuliskan di sini prep gitu ya. Prep itu artinya sebagai preparation. Langkah pertama adalah preparation. Di preparation apa aja yang harus ditulis? Yang pertama adalah tentukan topik. Nah, topik apa sih yang ingin kamu capai? Misalnya di sini yang aku buatkan adalah topiknya tentang konten PDR, oke gitu ya. Jangan topiknya tentang konten PDR. Nah, ini dari topik ini yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan teman-teman dari konten PDR ini apa? Misalnya buat YouTube gitu ya. Buat YouTube tutorial yang di-upload misalkan tanggal 28 Mei. Nah, ini teman-teman juga harus smart sih biasanya ya, tujuannya harus smart, tapi ini contoh aja gitu ya biar cepat. Lalu yang ketiga adalah informasi yang dibutuhkan teman-teman untuk mencapai target ini, untuk bisa membuat konten YouTube ini tentang PDR apa nih teman-teman gitu ya. Jadi ini yang informasi yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan, misalkan mulai dari mic, terus misalkan tripod gitu ya, terus misalkan outline outline tentang si PDR-nya gitu ya, dan seterusnya. Setelah itu di sini yang keempat adalah mental block nih. Mental block. Nah, mental block ini adalah apa sih yang menjadi pikiran-pikiran atau hambatan-hambatan yang membuat kita tuh kayak pesimis gitu ya, atau tidak percaya diri. Yang pertama misalnya takut tidak disukai kontennya gitu ya. Disukai terus misalkan takut nggak ada yang nonton. Nah, dan seterusnya. Kira-kira apalagi misalnya takut dinyinyirin gitu ya, atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, nah, apapun gitu ya yang memang menjadi mental block atau pikiran-pikiran yang akhirnya itu kita malah ngehambat diri kita sendiri gitu. Nah, setelah itu yang kelima adalah langkah-langkah.
Nah, langkah-langkah di sini teman-teman, silahkan tuliskan apa yang teman-teman ketahui gitu ya, mengenai untuk bisa membuat konten YouTube ini misalnya gitu ya. Yang pertama misalnya teman-teman buat outline dulu gitu ya. Setelah bikin outline, bikin script. Setelah bikin script, atur atur layout layout syuting misalnya gitu ya. Terus misalnya take video, terus edit, terus finishing, lalu publish. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang namanya do. Nah, do ini sebenarnya adalah hal-hal yang sudah kita buat di langkah-langkah di sini, itu silakan teman-teman dieksekusi, mulai bikin outline gitu ya. Misalkan di sini saya akan membuat outline secara sederhana. Misalkan dari opening, terus apa itu definisi ya, apa itu PDR, setelah itu kenapa PDR, terus bagaimana caranya, lalu terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah teman-teman ini udah checklist gitu ya, kalau sudah di checklist dan seterusnya gitu ya, dan terus diikutin sampai akhirnya kita bisa untuk mempublish dari si langkah-langkah yang sudah kita buat. Langkah yang terakhir adalah review. Nah, di review teman-teman ada beberapa hal yang harus dipastikan gitu ya, harus dipastikan. Yang pertama adalah apakah ini sudah tercapai ya dari tujuannya. Misalkan sudah, kalau sudah kenapa gitu ya, bisa upload gitu ya. Terus yang kedua, waktu yang digunakan berapa lama sih untuk bisa membuat prep sampai selesai gitu teman-teman. Waktu yang dibutuhkan. Misalnya aktualnya saya di sini adalah 3 jam. 3 jam itu mulai dari prep ya. Misalkan dari prepnya sendiri itu misalnya cuman bentar sih kalau untuk bikin ini cuma sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Tapi sisanya ini gitu ya, misalkan 2 jam lebih nih, 2 jam setengah misalnya, itu untuk mulai dari editing, dari take video sampai editing gitu ya, sampai publish. Nah itu ditulis ya teman-teman ya. Nah setelah itu, terus ada hal yang berbeda nggak ya? Ada hal yang berbeda nggak? Maksudnya hal yang berbeda di sini adalah apakah ketika teman-teman melakukan langkah-langkah ini, teman-teman muncul ide-ide baru tuh. Ada hal-hal harusnya tadi tuh, misalkan di sini mau bikin outline dulu, ternyata teman-teman malah belajar dulu cara bikin outline gitu ya. Jadi hal-hal yang memang berbeda dari rencana yang sudah dituliskan. Lalu yang keempat, setelah kita mengetahui yang berbeda, muncul nggak perasaan atau pikiran yang mental block? Masih ada nggak terkait membuat tujuan ini? Kalau masih ada, misalkan tulis, misalkan masih ragu-ragu gitu ya, misalkan ragu-ragu sama kemampuan sendiri. Nah, ini kan mental block nih, jadi nggak percaya diri lah gitu ya, nggak percaya diri masih ada gitu ya, dan segala macam ketika teman-teman menuliskan ketika melakukan gitu ya, ketika di do ini melakukan, itu masih ada nggak hal-hal yang menjadi mental block tadi. Nah, yang kelima, itu pelajaran apa yang didapatkan dan rencana selanjutnya mau ngapain gitu ya. Pelajaran dan next action. Nah, next actionnya mau ngapain nih teman-teman gitu. Jadi misalkan pelajarannya setelah mengikuti ini, teman-teman menjadi lebih terstruktur, lebih bisa tahu polanya dan segala macam. Dan next actionnya adalah misalnya teman-teman butuh menyediakan waktu khusus untuk membuat PDR ini gitu. Ya itulah ya kurang lebih tutorial singkat mengenai bagaimana sih untuk bisa membuat PDR dalam satu lembar kertas atau di buku yang pakai buku catatan lah gitu ya. Oke, nah kesimpulannya adalah PDR atau Preparation Do Review merupakan sebuah kerangka kerja yang sederhana, gampang, dan juga praktis yang menjadi alternatif pengganti PDCA. Kalau misalkan teman-teman agak kesulitan ya menggunakan PDCA. Dan manfaat PDR sendiri itu bisa banget bantu kita mencapai tujuan dengan langkah yang lebih terstruktur dan
mudah dimonitor. Oh iya, satu lagi nih, ingat ya, bahwa PDR ini tuh mungkin nggak cocok bagi semua orang. Oleh karena itu, saya sarankan mending langsung coba dulu. Nanti kalau sudah berhasil, yuk info saya ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video singkat mengenai tutorial bagaimana sih untuk menggunakan PDR. Jika bermanfaat, langsung aja klik like dan juga subscribe. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.